Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang model kurikulum. Sebelumnya ada saya Muhammad Rizky, Silva Aryani, Salwa Saida, Rami Safira, Amelia Korinesa, dan Widya Cahyani. Yang pertama ada model konsep kurikulum. 1. Kurikulum subjek akademis. Kurikulum ini sangat mengutamakan subjek mater. Isi kurikulum merupakan kumpulan dari bahan ajar atau rencana pembelajaran. Tingkat pencapaian penguasaan peserta didik terhadap materi merupakan ukuran utama dalam menilai keberhasilan belajar siswa. Ditinjau dari isinya, Sukma Dinata mengklasifikasikan kurikulum model ini menjadi 4 kelompok besar. Yang pertama ada correlate curriculum, yang kedua ada unfilled atau concentrate curriculum, yang ketiga ada integrate curriculum, yang keempat ada problem solving curriculum. Lalu di sini ada kurikulum humanistik. Kurikulum humanistik lebih mengedepankan sifat humanisme atau pribadi dalam pembelajaran. Peserta didik adalah subjek yang menjadi pusat kegiatan pendidikan yang mempunyai potensi, kemampuan, dan kekuatan untuk berkembang. Kurikulum humanistik merupakan kurikulum yang mementingkan proses daripada hasil. Selanjutnya yang ketiga, kurikulum rekonstruksi sosial. Kurikulum ini memiliki hubungan dengan kegiatan kemasyarakatan yang di dalamnya terdapat kegiatan interaksi. Interaksi di sini yaitu tidak hanya mencakup interaksi guru dengan siswa, tetapi juga interaksi antar siswa serta interaksi siswa dengan orang lain di sekitarnya dan juga dengan sumber belajarnya. Yang keempat, kurikulum teknologis. Ciri-ciri kurikulum teknologis antara lain: A. Tujuan diarahkan pada penguasaan kompetensi yang dirumuskan dalam bentuk perilaku hasil belajar yang dapat diukur. B. Metode pengajaran bersifat individual. C. Bahan ajar atau isi kurikulum banyak diambil dari disiplin ilmu, tetapi telah diramu sedemikian rupa sehingga mendukung penguasaan suatu kompetensi. Selanjutnya model pengembangan kurikulum. Menurut IDI pada tahun 2007 halaman 50, mengklasifikasikan model-model ini ke dalam 2 grup besar model pengembangan kurikulum, yaitu model Jais dan model Roger. Pertama, model Jais. Robert S. Jais adalah ahli kurikulum yang banyak melontarkan ide-idenya. Beberapa model pengembangan dalam kategori model Jais. Yang A yaitu model administrasi, merupakan model pengembangan kurikulum paling lama yang sering juga disebut model garis dan staff. Yang B model grassroots. Model ini merupakan lawan dari model sebelumnya. Model ini dikenal juga sebagai model desentralisasi karena inisiatif dan upaya pengembangan kurikulum bukan berasal dari di atas, melainkan dari bawah yaitu guru dan sekolah. Yang C model terbalik. Menurut Sukma Dinata pada tahun 2005 halaman 166 dan Ahmad pada tahun 1998 halaman 57 merangkum 5 langkah yang menjadi dasar dalam pengembangan kurikulum model Taba. Yang pertama, mengadakan unit-unit eksperimen bersama guru. Yang kedua, menguji unit eksperimen. Yang ketiga, mengadakan revisi dan konsolidasi. Yang keempat, mengembangkan keseluruhan kerangka kurikulum. Yang kelima, melakukan implementasi dan diseminasi. Yang D, model pemecahan masalah. Model ini dikenal juga dengan nama Action Research Model. Dari sisi proses kurikulum model ini sudah melibatkan seluruh komponen pendidikan yaitu siswa, orang tua, guru, serta sistem sekolah. Yang kedua, model Rogers. Seorang ahli psikologi memberikan warna yang cukup kuat dalam pengembangan model kurikulum. A. Model 1. Model pertama merupakan model yang paling sederhana. Kesederhanaan model ini dilihat dari kegiatan yang ditawarkan, yaitu pembelajaran, pemberian informasi, dan ujian. B. Model 2. Model pengembangan kurikulum ini beranjak dari 2 pertanyaan sebelumnya dan pertanyaan tambahan berikut. 1. Metode apa yang Anda gunakan dalam mengajarkan mata pelajaran? 2. Bagaimana Anda mengorganisasikan bahan pelajaran? C. Model 3. Rogers menambahkan 2 hal, yaitu tentang bahan ajar yang meliputi buku-buku dan media pengajaran. Berikut 2 pertanyaan tambahan di sekolah. 1.
buku pelajaran apa yang Anda gunakan dalam satu pelajaran. 2. Media pengajaran apa yang Anda gunakan dalam mendukung kekuatan pembelajaran. D. Model 4. Model 4 ini disertakan pula komponen penting dalam keseluruhan pendidikan, yaitu tujuan. Tujuan ini menjadi arah pendidikan dan pengajaran di ini yang mengikat semua komponen yang telah disebutkan sebelumnya, termasuk teknologi yang digunakan. Selanjutnya, ada pendekatan pengembangan kurikulum. Pendekatan pengembangan kurikulum sangat tergantung dari orientasi yang digunakan. Berikut, orientasinya terbagi menjadi 2. Yang pertama ada orientasi kurikulum. Nah, di orientasi kurikulum ini terbagi menjadi 3 orientasi. Yang pertama itu ada orientasi pada bahan pelajaran. Yang kedua, ada orientasi pada tujuan. Yang ketiga, ada orientasi pada kegiatan belajar mengajar. Nah, yang kedua itu ada pendekatan pengembangan kurikulum. Dalam pendekatan pengembangan kurikulum ini terdapat beberapa bagian. Yang pertama itu ada pendekatan bidang studi. Yang kedua ada pendekatan berorientasi pada tujuan. Yang ketiga atau yang C, pendekatan dengan pola orientasi bahan. Selanjutnya ada pendekatan konstruksionalisme, lalu ada pendekatan humanistik, dan yang terakhir ada pendekatan akuntabilitas. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf.